Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Pandu Pangestu. Saya perwakilan dari kelas 811. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmatnya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan tausiah yang bertemakan Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting di dalam Islam, karena pada peristiwa tersebut kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yakni Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan peristiwa tersebut dituliskan dalam surah Isra ayat yang pertama. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan peristiwa tersebut dituliskan dalam Al-Quran pada surah An-Najmi ayat 13 sampai 18. Pada mula ceritanya, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk dibawa ke sumur Zamzam dekat Ka'bah, dan Nabi Muhammad pun mengikuti apa kata Jibril. Di sana Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya untuk disucikan dan dibersihkan. Pada saat itu malaikat Jibril pun mengembalikan tubuh Nabi Muhammad seperti semula, dan Allah menyuruh Jibril untuk Nabi Muhammad menutup matanya. Setelah Nabi Muhammad menutup matanya, Allah mendatangkan buraq, yakni kuda yang berwarna putih yang sangat cepat. Pada saat Nabi Muhammad SAW membuka matanya, di depannya sudah ada buraq, yakni kuda yang berwarna putih, untuk ditunggangi ke Masjidil Aqsa. Setelah siap, malaikat Jibril, Nabi Muhammad dan buraq pergi ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, yang dimana di dalam Masjidil Aqsa terdapat ruh-ruh Nabi dan Rasul terdahulu yang dipanggil oleh Allah. Dan pada sholat tersebut Nabi Muhammad SAW pun menjadi imamnya. Dan setelah sholat, malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW dan buraq kembali melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha, mereka harus melewati pintu-pintu langit yang dijaga oleh malaikat-malaikat. Di langit pertama, Jibril pun mengetuk, "Assalamualaikum, wahai penjaga pintu langit dunia atau langit pertama." Malaikat penjaga pintu langit pertama pun bertanya, "Siapa dirimu dan siapa dengan kau?" "Aku adalah Jibril dan di sampingku adalah Muhammad, yakni utusan Allah atau kekasih Allah." Malaikat penjaga pintu pun membukakan pintunya dan berkata, "Selamat datang tamu terhormat dan selamat datang kekasih Allah." Setelah sampai di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW beserta Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, yakni bapak daripada manusia. Di sana Nabi Adam alaihissalam pun menyapa cucunya, yakni Nabi Muhammad SAW, "Ya cucuku yang soleh."
Setelah dari itu, hendak Nabi Muhammad SAW ingin melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Tiba-tiba di sebelah kanan terlihat orang yang tertawa dan di sebelah kiri terlihat orang yang tersiksa. Dan Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa mereka-mereka itu?" Dan Jibril pun menjawab, "Di kanan yakni orang yang masuk surga Allah, dan yang kiri yakni orang yang masuk neraka Allah." Dari situ mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit yang kedua. Setelah sampai di langit kedua, Jibril pun mengetuk kembali pintu langit kedua, dan malaikat penjaga pintu pun berkata hal yang sama dengan penjaga pintu yang pertama. Dan setelah dibukakan pintu, penjaga pintu pun menyapa Nabi Muhammad, "Selamat datang tamu terhormat, selamat datang kekasih Allah." Dan di sana mereka bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka menyapa dengan lemah lembut, yakni, "Selamat datang tamu terhormat, selamat datang kekasih Allah." Setelah mereka bertemu dua nabi sebelumnya, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit ketiga. Dan di langit ketiga mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yakni nabi yang sangat tampan dan nabi yang sangat gagah. Dan di sana Nabi Yusuf pun berkata dengan hal yang sama, "Selamat datang tamu terhormat, selamat datang kekasih Allah." Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke langit yang keempat. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Idris pun mengatakan hal yang sama, yakni, "Selamat datang tamu terhormat, selamat datang kekasih Allah." Dan setelah dari situ mereka lanjut ke langit yang kelima. Mereka di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan Jibril pun bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, yakni saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Harun pun berkata, "Selamat datang tamu terhormat, selamat datang Nabi yang soleh." Setelah dari situ Nabi Muhammad beserta Jibril melanjutkan perjalanan ke langit yang keenam. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam pun berkata, "Aku sudah tahu kedatanganmu ya Muhammad, ya Rasulullah, ya kekasih Allah. Selamat melanjutkan perjalanan ke langit yang ketujuh." Setelah bertemu Nabi Musa alaihissalam, malaikat Jibril beserta Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit yang terakhir, yakni langit yang ketujuh. Di sana terlihat Nabi Ibrahim yang sedang bersender di Baitul Makmur. Baitul Makmur adalah tempat tawafnya para malaikat atau Ka'bah di dunia manusia. Setelah dari situ Nabi Ibrahim pun menyapa Nabi Muhammad, ya putraku yang soleh." Setelah dari situ malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun menggunakan wujud aslinya, yakni wujud malaikat. Dan malaikat Jibril pun berkata, "Aku cuma bisa mengantarmu sampai sini ya Muhammad. Selanjutnya kau sendiri yang akan menemui Allah." Nabi Muhammad tiba-tiba diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cahaya Allah sangat terang menderang menyinari Nabi Muhammad SAW. Di sana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah sholat 50 kali waktu dalam sehari. Tapi Nabi Muhammad meminta keringanan menjadi 5 waktu dalam sehari. Dari sana Nabi Muhammad beserta Jibril kembali turun dari langit, yaitu dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, lalu ke Mekah. Dan di sanalah peristiwa Isra Mi'raj berakhir. Terima kasih telah menyaksikan.
ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.